Halo teman-teman, saya Syarafina Alfitri atas nama dari perwakilan kelompok 1 akan menggambarkan tentang kode etik psikologi FAPSI pasal 1 hingga pasal 5. Pasal 1 berisi tentang pengertian dari beberapa istilah dasar gambaran pengaplikasian pasal 1 adalah pada kejadian bencana alam tsunami di Aceh pada tahun 2006, di mana korban yang meninggal dunia mencapai ratusan ribu jiwa. Dalam hal ini, psikolog sangat dibutuhkan untuk membantu korban yang selamat, untuk membantu kesehatan mental mereka. Pasal 2 berisi tentang prinsip umum, yaitu prinsip A. Penghormatan pada harkat martabat manusia, prinsip B. Integritas dan sikap ilmiah, prinsip C. Profesionalitas, prinsip D. Keadilan, prinsip E. Manfaat. Penggambaran aplikasi pasal pada prinsip A atau penghormatan pada harkat martabat manusia. Selepas pasien pulang dari konsultasi, psikolog menceritakan permasalahan hidup yang dialami pasien kepada orang lain. Prinsip D atau integritas dan sikap ilmiah. Semisal, seorang psikolog mengatasi pasien dengan metode terapi asal-asalan yang tidak ada dasar ilmiahnya seperti pada jurnal ilmiah yang pernah dipelajari semasa kuliah psikologi. Prinsip C atau profesionalitas. Semisal, seorang psikolog memaksakan kehendaknya untuk menangani pasien yang tidak sesuai dengan kemampuannya dan membiarkan hal begitu terus berjalan saja. Prinsip D, keadilan. Semisal seorang psikolog memperlakukan dan menangani seorang pejabat dengan baik dan optimal, tetapi di saat mereka memperlakukan orang biasa atau yang bukan seorang pejabat, mereka hanya asal-asalan saja. Dan terakhir, ada prinsip E atau manfaat. Seorang psikolog tidak memberikan solusi atas permasalahan pasien dan pasien tidak mendapatkan manfaat setelah konsultasi pada psikolog. Pasal 3. Majelis Psikologi Indonesia merupakan penyelenggara organisasi yang memberikan pertimbangan etis, normatif, maupun keorganisasian dalam kaitan dengan profesi psikologi, baik dengan ilmuwan maupun praktik psikologi kepada anggota maupun organisasi. Nah, penggambarannya pada aplikasi pasal berikut. Misal, perusahaan CG mengadakan rekrutmen pegawai dengan syarat lulus tes akademik dan lolos uji psikotes. Pegawai yang akan diterima adalah orang yang memenuhi kedua persyaratan tersebut, bukan hanya satu. Kemudian ada pasal 4.
Pelanggaran kode etik psikologi adalah segala tindak psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang menyimpang dari ketentuan yang telah dirumuskan dalam kode etik psikologi Indonesia. Nah, beberapa pelanggarannya yaitu pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat. Contoh penggambaran aplikasi pasal. Psikolog IH mendapat tudingan miring terkait pelayanannya. Ia diduga melakukan praktik yang melanggar peraturan hukum di Indonesia. Akan tetapi, ia merasa bahwa yang dilakukannya telah sesuai dengan aturan yang ada di dalam Kode Etik Psikologi Indonesia. Yang terakhir ada pasal 5. Jika diketahui terdapat pelanggaran etika profesi psikologi yang dilakukan oleh psikolog atau ilmuwan psikologi, maka psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus menunjukkan komitmennya terhadap kode etik dan melakukan langkah-langkah untuk penyelesaian konflik sesuai dengan yang diatur dalam Kode Etik Psikologi Indonesia. Apabila konflik tidak dapat diselesaikan dengan cara tersebut, psikolog dan atau ilmuwan psikologi diharapkan patuh terhadap tuntutan hukum. Jika terbukti adanya pelanggaran, maka pelaporan pelanggaran dibuat secara tertulis dan disertai bukti terkait lalu ditujukan kepada HIMSI untuk nantinya diserahkan kepada Majelis Psikologi Indonesia. Kerjasama antara pengurus HIMSI dan Majelis Psikologi Indonesia menjadi bahan pertimbangan dalam penyelesaian kasus pelanggaran kode etik. Dalam pelaksanaannya diusahakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada tetap memegang teguh prinsip kerahasiaan. Contoh penggambaran aplikasi pasal. Psikolog IH mendapat tudingan miring terkait pelayanannya. Ia diduga melakukan praktik yang melanggar peraturan hukum di Indonesia. Akan tetapi, ia merasa bahwa yang dilakukannya telah sesuai dengan aturan yang ada di dalam Kode Etik Psikologi Indonesia. Maka, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ditonton part 2-nya.